Coach Yongki, hari ini kita kedatangan special guest. Siapakah itu? Dia adalah seorang psikolog, tapi memiliki skill spesial, yaitu membaca tulisan tangan. Bapak mau nggak dibaca tulisannya? Mau dong. Tapi mesti ngarang 2 lembar katanya baru bisa dibaca. Oh ya. Wise people, pernahkah kita sadari bahwa kepribadian yang sehat akan menjadi penentu keberhasilan hidup seseorang, terutama di marketplace? Tapi tidak sedikit dari kita tanpa sadar mengalami gangguan psikologis akibat tekanan kerja, beban hidup, ambisi berlebih, yang akhirnya justru membuat kita salah melangkah menuju keberhasilan. Problem yang mereka hadapi itu secara umum apa aja sih mereka-mereka ini nih? Masalah mendapatkan pacar. Kemudian mereka mulai bertanya, ini pekerjaan ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan bakat saya? Kalau bicara panic attack, bipolar seperti itu, kalau zaman saya muda tuh saya nggak pernah dengar loh istilah itu loh. Apa memang baru kejadian seperti sekarang itu, penyakitnya baru nongol gitu atau masalah ini nongol, apa dari dulu udah ada? Mungkin bagaimana kita melihat seorang karyawan mungkin kalau kita lagi mau rekrut, wah ini cocok nih. Dan yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang umum yang melalui tes tulisan tangan. Tes tulisan tangan? Ya. Tulisan tangan gitu, tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang kan? Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya. Kelihatannya podcast ini akan lebih seru dari yang lain-lainnya. Yuk kita welcome Ibu Yuli Gloria. Kalau apa yang mungkin ke klien-klien dari Yuli yang datang, terutama yang dewasa muda hari-hari ini gitu, problem yang mereka hadapi itu secara umum apa aja sih mereka-mereka ini nih? Ya. Karena saya concern begini, teman-teman ini kan teman-teman kita yang di marketplace yang usia dewasa muda ini kan di mana dia memasuki usia untuk mulai bekerja atau baru bekerja sekian tahun. Nah itu mungkin dari pengalaman Yuli itu bisa ceritakan problematik yang mereka hadapi. Mengenai identitas diri, mengenai soal mungkin krisis dan lain-lain tuh apa sih kira-kira gitu? Ya, yang untuk sahabat-sahabat usia muda yang datang ke kantor saya itu lebih banyak masalah mendapatkan pacar, ya itu pertama. Oh, mau dapat pacar juga? Ya, datang ke psikolog yang sudah punya pacar tapi punya masalah nggak bisa pecahkan itu juga datang. Okay. Kemudian yang belum punya pacar merasa apakah ada yang salah dengan dirinya, itu juga bertanya mereka. Jadi yang di range usia 25 sampai 30 ya, saya anggap seperti itu ya, usia bekerja kan. Kemudian mereka mulai bertanya, ini pekerjaan ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan bakat saya, dengan passion saya? Mereka banyak bertanya seperti itu. Jadi setelah masuk di kerjaan baru bertanya bingung gitu ya? Ya, ini sebenarnya saya terusin salah atau tidak, atau saya perlu mengganti bidang yang seperti itu. Kalau yang umur 25 sampai 30 ya? 25 sampai 30. Benar nggak nih bidang saya? Ya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor kecemasan itu banyak sekali. Jadi dilatar belakangi oleh masa lalu. Masa lalu ketika mereka di dalam keluarga, biasanya triggernya urusan di dalam keluarga. Iya, di dalam keluarga, dan itu terus terbawa. Sulit mengampuni, misalnya ada pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu yang masih terus terbawa. Nah, lebih kurang di antara 3 besar itu. Tapi kalau masalah kecemasan begitu banyak, itu biasanya kalau yang kayak begini akibatnya itu dia bisa seperti apa? Menunjukkan gejala apa ya Bu ya? Oh, kalau kecemasan itu nanti kedepannya banyak sekali ya. Kegangguan kecemasan, kemudian bisa panic attack, bisa ada yang bipolar ya. Banyak sekali nanti bercabang-cabang gangguan mentalnya. Dan kalau bicara panic attack, bipolar seperti itu, kalau zaman saya muda tuh saya nggak pernah dengar loh istilah itu loh. Tapi mungkin, kenapa sekarang ini jadi kiri kanan denger ada yang panic attack, ini panic attack, ada yang bipolar juga. Itu apa memang baru kejadian seperti sekarang itu, penyakitnya baru nongol gitu atau masalah ini nongol, apa dari dulu udah ada? Dari dulu sudah ada, cuman keterbukaan informasi. Sekarang kan sosmed ya, kita tinggal internet, kita bisa dapatkan informasi dari mana saja kan sekarang, sehingga orang lebih
mudah mendiagnosa dirinya, walaupun itu tidak boleh dilakukan karena bukan ahlinya kan. Jadi jangan begitu kita baca sebuah informasi dikatakan, wah saya kena bipolar nih, saya kena depresi nih. Apakah benar seperti itu? Itu hanya boleh didiagnosa oleh profesional, psikolog atau psikiater. Dan tingkat bunuh diri yang tinggi di kalangan anak muda mungkin juga salah satunya itu ya. Beberapa gangguan mental itu memang memicu orang tersebut untuk bunuh diri. Kemudian tidak ada tempat berbagi, tidak ada dukungan sosial. Itu membuat seseorang berpikir untuk bunuh diri atau sampai melakukannya. Pertanyaan yang buat saya ini agak seru juga nih, Yuli. Bicara mengenai pressure in life, tekanan hidup, ya. Apakah pengamatannya Yuli itu justru tambah kesini itu tekanan itu tambah tinggi dibanding mungkin 10 tahun yang lalu, dibanding 20 tahun yang lalu waktu tidak ada sosial media, tidak ada macam-macam. Nah itu yang Yuli lihat hari-hari ini seperti apa? Kalau dalam 2 tahun ini karena pandemi ya, banyak sekali orang yang kena PHK. Yang bisnisnya mengalami penurunan dari sisi omset, income itu kan banyak sekali. Sudah pasti itu menjadi pressure tersendiri. Banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Itu yang pertama. Anggap kalau tidak ada pandemi, apakah tekanan itu juga ada? Ada. Karena semakin banyak seseorang melihat sosial media, itu bisa terjadi dengan siapa saja sebenarnya. Oh, si ini sudah. Jadi nggak harus anak muda, tapi orang tua seperti saya dan Nelly pun bisa dipengaruhi oleh sosial media. Iya, melihat orang lain, rasanya kok saya belum seperti itu ya. Merasa tertekan juga. Ya, misalnya orang posting punya sesuatu barang yang baru, katakan barang ini cukup bernilai tinggi, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa memiliki apapun, misalnya men-achieve sesuatu misalnya. Nah, kalau kita tidak menjaga hati, itu bisa menimbulkan iri hati dan pressure buat diri kita sendiri. Kemudian sekarang juga orang-orang yang sekolah tinggi kan lebih banyak dibanding zaman dulu, Pak. Sehingga yang sarjana-sarjana ini saling berkompetisi kan, Pak. Dan itu juga pasti pressure buat mereka. Berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Kita bicara di Indonesia masih lumayan lah. Lapangan pekerjaan masih banyak. Negara kayak Singapura yang kecil gitu tuh bisa bayangin nggak sih tingkat kompetisinya sama pressure-nya itu lebih tinggi lagi daripada teman-teman kita yang ngalamin di Indonesia loh ya. Nah balik lagi tadi yang mengenai soal anak-anak muda yang hari-hari ini masih kerja tapi bingung apakah ini bidang saya atau enggak. Kan kita ada tes secara psikologi itu yang untuk menemukan kan orang ini bakatnya di mana gitu kan semuanya. Nah, apakah saran Yuli itu bagi teman-teman yang memasuki dunia profesional, marketplace, apakah lebih baik mereka lakukan tes bakat dulu supaya mereka bisa tahu oh ya ternyata nih saya ini nih lebih bakatnya misalnya di bidang akuntansi, di bidang marketing atau apa gitu, atau lebih baik begitu apa sambil berjalan aja nanti ditemukan istilah petnya sendiri. Ya mestinya waktu mereka masuk SMA tahun-tahun lalu kan masih ada jurusan IPA, IPS ya. Nah, mestinya pada saat itu mereka sudah mulai tes. Kalau memang yang belum tahu, ada anak yang sudah tahu memang, oh saya maunya ambil IPS, meskipun nilainya cukup untuk masuk jurusan IPA. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum tahu, tidak tahu, sebaiknya mereka tes bakat minat. Bakat itu bisa berubah nggak sih dalam perjalanan umur? Misalnya waktu SMA dites ternyata orang ini berbakat dengan sesuatu yang berhubungan sama angka. Tapi setelah lulus SMA, dia mulai kuliah, pas tes bakat lagi setelah lulus kuliah, ternyata berubah. Bisa begitu nggak? Biasanya kalau dia sudah SMA dites, biasanya jurusan kuliahnya sudah ketemu. Dia bagusnya masuk jurusan apa, begitu ya. Nah, pada saat menjalani masa kuliahnya ini nggak semata-mata berdasarkan minatnya saja. Misalnya saya mengatakan saya ingin jadi dokter. Sebagai psikolog kita harus cek IQ-nya berapa, kepribadian orang tersebut seperti apa. Kalau mau jadi dokter otomatis harus orang-orang yang rajin, disiplin, mandiri. Karena masa kuliah pun mereka bisa begadangnya tuh sampai pagi karena tugasnya begitu banyak. Kalau calon dokter itu. Nah, kalau dia dari sisi IQ tinggi, katakan 140, kemudian anaknya males-malesan, nggak mandiri, nggak teliti, kira-kira bisa lulus nggak dari fakultas kedokteran? Bisa, tapi lama.
Nah, ini biasanya kita informasikan ke orang tua. Ada juga yang niat banget, pengen banget jadi dokter, tapi IQ-nya tidak cukup. Itu pun kita sampaikan, ini akan berat mengikuti fakultas kedokteran. Jadi antara IQ, minat, dan kepribadian itu mesti matching tiga-tiganya. Jadi buat para orang tua ya seharusnya tidak ngirit untuk hal yang begituan, karena ternyata sangat penting untuk the future of their children untuk mengetahui ya anaknya ini, karena banyak sekali ya kayak mahasiswa arsitek sudah semester 2, ada yang semester 4 datang sudah mau quit dari kuliahnya. Nah, ibunya datang bawa hasil tes IQ-nya dulu di sekolah ya, mereka dapat, anak saya IQ-nya 135 Bu, kenapa dia nggak bisa kuliah jurusan arsitek? Ternyata IQ pun itu tidak hanya skor semata, tapi dibagi beberapa aspek. Nah, ternyata anak tersebut tingginya di verbal, bukan dalam berpikir numerik, bukan logika berpikir, bukan di bagian itu, karena dibagi 11 aspek. Ada beberapa aspek lah ya. Kalau untuk tes IQ, nah harus jeli melihat anak saya tingginya di mana. Nah, tinggi tersebut apakah berhubungan dengan jurusan yang diambil, dalam hal ini arsitek. Ternyata yang di arsitek dia nilainya biasa saja. Penyumbang terbesar adalah kemampuan verbalnya yang tinggi. Berarti kemampuan verbal kalau dia kuliah komunikasi bagus, public speaking bagus, karena dia kemampuan bicaranya justru yang tinggi. Nah, jadi harus dibedah. Cuman kalau ini mungkin kalau karena kita marketplace ya Pak ya, mungkin bagaimana kita melihat seorang karyawan, mungkin kalau kita lagi mau rekrut, misalnya kita mau rekrut seorang personal assistant, ya kan? Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa ini cocok nih dengan walaupun kita kan udah kadang-kadang kriterianya lulusan sekretaris, punya pengalaman, tapi personal assistant kan harus cocok ya secara chemistry. Nah, bagaimana kita bisa ya tahulah secara umum menganalisa itu? Ya, jadi bisa melalui 2 jalur Bu. Yang pertama psikotes. Psikotes ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog. Ya, dan yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang umum yang melalui tes tulisan tangan. Tes tulisan tangan. Ya, jadi misalnya Ibu ingin mencari PA-nya, job desk-nya apa? Ya, setelah Ibu job desk-nya, Ibu tulis job desk tersebut membutuhkan kriteria yang seperti apa, spesifikasi yang seperti apa. Nah, nanti dari analisa tulisan tangan tersebut kita cocokkan dengan job desk Ibu, spesifikasi yang Ibu inginkan. Misalnya, Ibu butuh orang yang teliti. Kita cek di tulisan tangannya orang tersebut teliti nggak? Kalau teliti, oke, centang 1 ya, ketelitian. Ibu butuh apa lagi? Emosinya yang stabil, kita cari. Ibu butuh yang jujur, kita cari lagi. Ibu butuh yang planningnya bagus, kita cari lagi. Nah, kalau semua dicentang, berarti orang tersebut boleh diterima. Detail sekali ya Pak ya. Ternyata lebih rumit daripada apa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kita kan pokoknya tes DISC, oh kalau saya D saya perlu cari orang yang S supaya nurut katanya. Supaya cocok. Nanti terlalu stabil, yang D-nya nggak sabar, gregetan, itu juga bisa terjadi. Jadi lebih baik cocokkan ke job desk dia apa. Misalnya dia personal assistant, dia dibutuhkan ketelitian pasti kan. Terus kemudian orang yang cekatan ya, orang yang rapi misalnya, yang cepat kalau bekerja kan cekatan. Nah, itu ada semua ciri di dalam tulisan. Jadi lebih baik Ibu cari yang di situ. Sudah pasti Ibu pasti puas. Nah, ngomong soal baca tulisan nih Bu ya, kita pengen tahu lebih dalam. Tadi kan udah dijelaskan ya, oh kalau mau cari yang begini lihat tulisan. Tapi bisa nggak sih Ibu ceritakan supaya kita orang awam ini mengerti sebenarnya contoh-contoh aja mungkin ya kali ya. Oh kalau tulisannya lurus artinya apa? Boleh nggak Bu ceritain dikit? Boleh. Kita punya anak, karena kita pengen ngerti, Bu tolong bacain dong tulisannya supaya saya tahu nih anaknya ini sebenarnya future-nya itu bakal gimana. Oh, future sama karakter mungkin berbeda kali ya. Kalau tulisan tangan gitu, tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang kan. Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya.
Nah, misalnya ibu butuh orang yang rasional, PA kan juga harus rasional, jangan yang terlalu ngikutin perasaan kan. Nah, rasional boleh ibu, baper. ya ibu cari yang tulisannya tegak. Baper beda lagi, nanti ada lagi. Oh, Yang, gitu. yang baper itu ada lagi. Kalau yang rasional segala sesuatu dia melihat segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu berdasarkan aturan, berdasarkan logika. Ibu cari yang tulisannya tegak. Lurus. Ya, lurus. Orang yang main aman lah, pokoknya ngikutin Lurus dia logika, aturan, Pak. iya. Logika Logika. rasional. Aturan. Ya, Oke. logika rasional. Tapi kalau tulisannya yang miring ke kanan, ya, nah itu nanti gak enak hati dia. Oh, Kasian, sungkan iya, ya. Makan sungkan, hati nanti. kasian, gak enak hati, karena dia lebih mengutamakan perasaannya. Seperti itu. Jadi tergantung, kalau misalnya ibu punya sekolah, mau cari ibu guru, mau cari psikolog misalnya ya, mau bikin sebuah klinik, kalau dia tulisannya ke kanan sedikit nggak apa-apa, bagus. Kalau psikolog itu kan harus orang yang penuh empati, guru itu kan yang penuh rasa kasihan sama murid gitu ya. Nah, itu yang ke kanan sedikit nggak apa-apa. Kalau ke kiri? Ke kiri orang yang introvert. Nanti ibu pengen ngumpul-ngumpul banyak orang, dia merasa dia kurang nyaman. Dia nyamannya sendiri. Belakang meja aja. Dia nyamannya sendiri. Kayak Nah, kepribadiannya nggak? Tapi kalau ada ke kiri, ke kanan ada juga tegak dalam satu tulisan. Nah, ini orangnya sangat moody, bahkan boleh Nggak jelas. dikatakan mood swing bahkan. Mood swing. swing. Ya. Nggak jelas ya. Tapi Mudah marah. kalau pengalaman saya Yuli gitu ya, saya kan juga maksudnya ngalamin dengan tahapan perjalanan hidup. Ada waktu-waktunya saya bisa lagi hobi nulisnya tegak, tapi ada waktu-waktunya miring, gitu ya. Terus kalau hari ditanya malah nulis apa ada, kalau dulu kan mau rapi gitu ya, waktu zaman sekolah kan kita mau rapi apa segala. Sekarang mah asal apa ada, yang penting pokoknya bisa dibaca gitu kan ya. Kadang-kadang Nah nggak jadi bisa dibaca, Pak. jadi dalam perjalanan hidup kita itu kan kita mengalami beberapa kali perubahan nih dalam gaya tulisan kita. Nah itu bagaimana istilahnya, apakah memang grafologi ini bisa dipakai benar-benar dengan, karena orang kan berubah kan gitu. Jadi gimana tuh kira-kira menghadapi Ketika Bapak klien seperti saya nih misalnya. Ya, ketika Bapak di usia remaja, tulisannya katakan model A ya. Nah, pasti pada saat itu kepribadian Bapak tuh model A. Ketika Bapak usia 30 sampai 40 tahun, Bapak bilang tulisannya ke kanan misalnya. Nah, pada saat itu coba Bapak cek kepribadiannya juga seperti itu. Nah, yang sekarang pun ya terjadi perubahan kepribadian. Memang betul manusia bisa berubah. Ketika tulisannya berubah, kepribadiannya juga berubah biasanya. Pribadi berubah baru tulisan berubah, apa tulisan berubah baru pribadi Bisa berubah? dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Ada yang dia tidak tahu soal tulisan. Seperti tadi Bapak bilang ya, dia punya bad habit tapi dia mau mengubah menjadi good habit. Ketika dia sudah mengubah menjadi good habit dan itu konsisten, itu kelihatan di tulisannya juga berubah, Pak. Tapi kalau dia cuman latihan, tidak konsisten, tidak dipraktekkan, biasanya yang bad habit itu kelihatan lagi di tulisannya. Jadi untuk cek benar-benar habitnya sudah berubah atau belum, dari tulisan tangan ketahuan. Menarik. Berapa banyak sih di Indonesia yang punya keahlian seperti itu, Pak? Banyak juga ya, kayaknya bukan kayaknya, ini memang benar di Atmajaya Semarang itu di S1 diajarkan. Oh. Kemudian di Bandung S2 di Universitas Maranatha S2 itu juga diajarkan. Dan mungkin beberapa universitas juga diajarkan. Sudah mulai diajarkan itu Ya. ya. Jadi itu bagian daripada fakultas Psikologi, ya. Oke. Tapi Menarik. kalau misalnya kita punya anak, ini kira-kira bertentangan nggak ya dengan dunia kekristenannya kita, Pak Yungki ya? Kita punya anak, karena kita pengen ngerti, Bu tolong bacain dong tulisannya supaya saya tahu nih anaknya ini sebenarnya future-nya itu bakal gimana. Oh, future sama karakter mungkin berbeda kali ya. Sama tulisan tangan gitu, tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang kan. Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya. Contoh ya, tadi tulisan anak tersebut, katakan dia sudah kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Di dalam tulisannya banyak sekali ciri ketidakjujuran.
Nah, ketika orang tuanya membawa ke saya atau pada saat tes di kantor saya, ini saya sampaikan, perhatikan soal integritas anaknya. Misalnya apa yang diucapkan, kemudian kejujuran terhadap uang juga. Nah, ternyata ibunya ngomong, oh iya memang anak saya tuh sering banget bohong Bu. Nah, orang tua sudah harus aware di bagian ini dan diperhatikan. Kalau dibiarkan, ini kan akan terus-terusan nih sampai dia dewasa. Ketika dewasa masuk ke marketplace, dia bekerja dengan tipe ataupun dengan habit yang suka berbohong, kira-kira bagaimana? Menentukan masa depan dia kan? Oh iya, iya, iya. Menentukan masa depan Iya. dia kan? Jadi sebenarnya dengan kita tahu kepribadiannya sejak awal, maka kita bisa antisipasi hal-hal yang akan datang supaya tidak terjadi buruk seperti yang kepribadiannya seperti ini ya. Iya, biasanya Jadi kepribadian bisa dirubah ya Bu? bisa dirubah selama misalnya masih kecil. Orang tuanya cara mentreatment anaknya, misalnya anaknya suka berbohong. Jangan-jangan orang tuanya yang terlalu dominan membuat anak jadi suka berbohong. Atau orang tua yang terlalu membiarkan anaknya. Kembali lagi ke keluarga. Biasanya saya akan tanya orang tuanya bagaimana pola asuh di dalam keluarga mereka. Karena anak nggak mungkin tiba-tiba tuh berbohong atau mencuri, nggak mungkin. Jadi perilaku orang tuanya, orang tua yang terlalu dominan membuat anak berbohong karena kan ingin memberikan kesan yang baik kan supaya nggak diomelin To make kan. the parent happy Yes, gitu. nah seperti itu. Kemudian orang tua yang terlalu terlalu ketat dalam penggunaan uang. Jadi anaknya sampai SMP atau SMA pun kasih uangnya terlalu sedikit, sementara kebutuhan anak ada. Ketika anak tidak diberikan pemahaman kenapa orang tua memberikan uang jajan sekian, membuat anak mencuri. Dia nggak ngerti, dia merasa dia kurang, dia mencuri. Nah, biasanya di dalam sesi konseling itu saya akan memberikan saran, bertanya penyebabnya apa, dampaknya apa, itu biasanya saya sampaikan. Banyak nggak Bu yang karyawan-karyawan yang datang ke Ibu dengan berbagai macam masalah kantor mereka yang akhirnya bikin mereka depresi sehingga perlu datang ke seorang psikolog? Bisa ceritakan nggak perubahan lifestyle atau perubahan mindset apa sebenarnya yang Ibu pernah alamin? Dulu saya dengan orang lain ya sudah sebatas ketemu, saya punya klien banyak, sebatas ketemu ya sudah. Saya nggak merasa kenapa saya harus bangun hubungan dengan orang lain. Pokoknya ini hubungan bisnis saja gitu ya. Ya. Bu Yuli ya, punya kisah yang juga sangat menarik dalam kehidupan pribadi dia. Bisa ceritakan nggak perubahan lifestyle atau perubahan mindset apa sebenarnya yang Ibu pernah alamin? Oke. Karena waktu itu juga masih muda ya, jadi lebih kurang mungkin pada saat itu umur saya belum 40 ya. Jadi berpikir bahwa mumpung saya masih muda, saya harus bisa mengejar. Jadi saya pikir ya Tuhan kan setiap minggu sudah ke gereja ya. Ternyata bangun hubungan dengan Tuhan itu nggak cukup kalau cuma seminggu sekali. Kita perlu yang namanya benar-benar menerapkan apa kata firman. Nah, apa kata firman kalau nggak dibaca kan nggak bisa Bu. Mesti dibaca. Dibaca, Setiap direnungkan, ya dibaca, Diresapi. direnungkan, kemudian baru kita praktekkan. Karena kita waktunya lebih banyak di dunia kerja, nah biasanya lebih banyak kita harus praktekkan di situ selain di keluarga. Kemudian dulu saya dengan orang lain ya sudah sebatas ketemu, saya punya klien banyak, sebatas ketemu ya sudah. Saya nggak merasa kenapa saya harus bangun hubungan dengan orang lain. Pokoknya ini hubungan bisnis saja gitu ya. Ya, hanya sebatas kenal Pak Yongki, kenal sama Bu Nelly, tapi tidak ada hubungan say hello, tidak ada hubungan yang lebih dekat lah seperti itu. Jadi kerja saja, ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dulu supaya bisa retire di usia muda. Pikirannya seperti itu. Ternyata setelah saya tahu bahwa harta itu bukan hanya harta materi saja dan tidak boleh hanya kejar di situ. Nanti di bagian-bagian yang lain pasti nggak balance. Nah, sejak saya mengikuti camp, akhirnya saya mulai mengubah pola hidup saya, cara saya berpikir, dan saya tidak terlalu memfokuskan ke materi lagi. Ada harta-harta lain yang perlu saya kejar juga, seperti harta hubungan ya. Kemudian yang paling penting ya harta rohani, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Harta jiwani, harta hubungan, harta tubuh, Nah, harta keluarga. Nah, ketika saya sudah mengerti ternyata harta itu ada 6 macam, ya mulai menjaga makanan juga. Jangan sampai ada juga kan yang kurus-kurus tapi kolesterolnya tinggi, ada juga ya.
Kemudian hubungan dengan Tuhan, kalau harta jiwa ini memang sudah banyak saya bangun pada saat itu. Belajar ilmu-ilmu baru, itu harta jiwa nih. Itu sudah untuk menambah kompetensi. Jadi nggak bisa juga kita fokus hanya pada 1 atau 2 harta menurut kita. Yang penting saya menguasai banyak ilmu, yang penting saya bisa mencari uang. Nah, biasanya hubungan dengan Tuhan bisa agak kendor di situ. Karena menganggap diri kita sudah bisa segala-galanya, seolah-olah kayak nggak perlu Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan itulah sumber segala hikmat. Jadi mengejar Tuhan dulu kalau menurut saya sekarang. Jadi urutannya harusnya mengejar Tuhan itu, harta rohani itu yang utama dulu. Iya. Baru dibangun harta yang lain. Betul, kalau menurut saya ya. Nanti ketika kita sudah carilah kerajaan Allah, maka yang lain kan akan ditambahkan. Ya, itu di Matius Seperti 6. itu. Iya. Ya. Yuli, kita hari ini juga ada mystery guest yang akan bertanya kepada Yuli ataupun kepada saya, tapi memang yang kita dengar hanya suaranya saja. Jadi ini mewakili teman-teman di marketplace. Ya, saya rasa kita langsung aja ya, kita minta mereka langsung bicara aja. Silakan mystery guest untuk menanyakan kepada Ibu Yuli atau kepada saya. Halo, Ya, saya mau bertanya kepada Ibu Yuli berkaitan dengan salah satu dari 6 harta tadi, yaitu ada harta keluarga ya. Iya. Jadi posisi saya saat ini kan bekerja di kantor yang jaraknya dengan rumah lumayan jauh. Jadi berangkat kantor harus pagi sekali, pulang kantor tetap sore, tapi karena jarak tadi sampai di rumah pasti selalu malam. Hal ini yang membuat minimnya waktu untuk saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya di rumah. Rasa hati ingin sekali Bu, tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjaga harta keluarga saya ini. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. ya silakan. Oke. Nah, untuk mystery guest yang bisa dilakukan adalah misalnya pulang kantor sudah malam, mungkin keluarga sudah tidur ya. Nah, di tengah-tengah jam istirahat dalam bekerja, mungkin bisa telepon ya, bisa video call juga. Itu yang pertama. Kedua, di weekend ketika tidak bekerja. Jadi jangan lagi weekend nanti sibuk sama handphone ya atau kegiatan lain. Kalau memang tujuannya ingin membangun harta keluarga, gunakan waktu yang ada ya benar-benar dengan keluarga. Entah ngobrol bareng, makan bareng, bercanda bareng. Nah, itulah cara-cara untuk meningkatkan hubungan di dalam keluarga. Ya, hari biasa bisa pas jam istirahat telepon sebentar, video call sebentar. Teknologi kan sudah begitu mudah ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya ini ya. Ya Pak, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih. Banyak nggak Bu yang karyawan-karyawan yang datang ke Ibu dengan berbagai macam masalah kantor mereka yang akhirnya bikin mereka depresi sehingga perlu datang ke seorang psikolog? Ada, biasanya karena persaingan antar rekan kerja bisa ya. Jadi menurut versi mereka, karena kan ini tidak bisa mendatangkan rekan kerjanya. Kalau masalah keluarga kan suami istri anak bisa datang. Kalau ini kan hanya personal mereka ya. Jadi mereka menganggap bahwa ada terjadi persaingan di dalam pekerjaan. Kemudian ada yang mengatakan pimpinannya yang pilih kasih, yang seperti itulah. Tapi tetap solusi dari saya adalah bagaimana kita memandang secara positif. Kalau kita bilang teman teman ngiri dengan pekerjaannya, bener nggak teman ngiri? Jangan-jangan sikap kita bikin orang lain nggak nyaman. Nah, lebih baik lihat ke dalam, artinya lihat ke diri sendiri. Kalau bosnya nggak suka sama dia sehingga kenaikan pangkatnya susah katanya, benar nggak bosnya nggak suka? Jangan-jangan prestasi kerjanya kurang bagus, bikin bosnya merasa dia belum layak untuk naik. Ada orang lain yang lebih layak. Seperti Tapi itu. akhirnya orangnya bisa terima ya. Kembali lagi ya, ada beberapa tes yang saya berikan. Nah, saya bilang, nah di area sini ini akan jadi masalah di kantor kalau ini terus dibawa. Meskipun saya nggak tahu dia di kantor bagaimana ya. Jadi kepribadian dia sebenarnya bisa menyebabkan masalah, dibuka ya. Betul, betul. Tapi kalau orang sudah mau datang counseling itu artinya kan dia mau berubah. Ya, Kan dia mau gitu. tahu ada apa dengan dirinya, Iya. kenapa. Daripada orang yang pikir nothing wrong with me gitu, Ya. yang salah orang lain. Kan Ya. kebanyakan orang begitu kan, Ya, ya, nothing ya, wrong with ya, me, tapi ya. yang mereka itu sebenarnya yang punya masalah. Nah itu yang paling celaka. Gitu. Betul. Ya. Nah kalau di firman Tuhan Pak Yungki mengenai buah-buah roh ya, kan ini kita banyak berbicara mengenai masalah
kalau saya boleh ini masalah emosi ya kan, kan satu harus cerdas juga. Tapi sebenarnya firman Tuhan kan juga banyak ngomong soal seperti ini, yang istilahnya nggak harus lu sampai datang ke psikolog sebenarnya bayar mahal-mahal, asal kamu mau baca firman Tuhan setiap hari sebenarnya bisa berubah. Gimana Pak? Kalau sisi pandang dari apa yang saya pribadi, memang kan kita balik dulu aja deh, gitu ya, ke Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya Maka Tuhan semuanya akan diberikan. ditambahkan. Gitu. Jadi memang kembali lagi banyak sekali firman Tuhan bicara gitu. Kemarin saya baru bahas sama teman-teman tuh bicara mengenai Yohanes juga, di Markus juga. Ingat kan berapa kali Tuhan Yesus bicarakan, kalau punya telinga mendengarlah. Itu bukan sekali loh, berkali-kali loh kalau kita baca gitu kan. Artinya apa? Tadi faith come from hearing the word of God kan gitu. Jadi kembali lagi memang itu yang paling utama. Tadi Yuri juga bilang kan, hukum yang pertama itu adalah Hubungan dengan Tuhan. hubungan dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu sesuatu kalau buat saya itu dulu. Harta rohani. Karena tadi. saya sendiri ngalamin gitu dari orang yang belum tidak mengenal firman Tuhan, terus saya bertobat, saya baca firman Tuhan, belajar melakukan, memang kita tuh diisi terus. Kita baca firman, kita merenung Tuhan, kita diisi terus. Nah, kalau ada hal-hal tertentu, misal memang perlu counseling, misal ke psikolog, ya itu juga harus dilakukan. Gitu. Tapi intinya bahwa sebagian besar itu semuanya kekosongan yang kita bilang kita nggak punya ini nih sebenarnya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, gitu loh. Bu Yuli sendiri kalau misalnya praktek kan saya dengar juga banyak memberikan semua dari ayat-ayat firman Tuhan ya Bu ya. Iya. Bisa ceritakan satu ini nggak, mungkin ada satu kasus apa? Ya, orang yang mungkin yang overthinking atau yang Ini cemas yang dulu Akhirnya gitu ayat kan. firman Tuhan apa tuh yang akhirnya? Ini yang mencelikkan? baru-baru ini ya terjadi, anak usia 25 tahun. Itu tidak mau ke gereja, orang tuanya Kristen dan orang tuanya berdoanya bertahun-tahun untuk anak perempuannya ini. Secara kognitif anaknya cerdas, pintar ya. Tetapi dia nggak percaya, menurut dia hamba Tuhan tidak melakukan apa yang disampaikan di mimbar. Sekarang nih generasi muda tuh dikit-dikit bilang I need healing. Yes. Ya. Yes. Yuli mengamati nggak sih ini gejala apa sih sebenarnya gitu? Bisa ceritakan satu ini nggak, mungkin ada satu kasus apa? Ya, orang yang mungkin yang overthinking. Saya buat apa kenal Tuhan? Saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan income, udah cukup buat saya, katanya begitu. Nah, Gitu loh. Bu Yuli sendiri kalau misalnya praktek kan saya dengar juga banyak memberikan semua dari ayat-ayat firman Tuhan ya Bu ya. Ya. Bisa ceritakan satu ini nggak, mungkin ada satu kasus apa? Ya, orang yang mungkin yang overthinking atau yang Ini yang cemas dulu Akhirnya gitu ayat kan. firman Tuhan apa tuh yang akhirnya? Ini yang mencelikkan? baru-baru ini ya terjadi, anak usia 25 tahun. Itu tidak mau ke gereja, orang tuanya Kristen dan orang tuanya berdoanya bertahun-tahun untuk anak perempuannya ini. Secara kognitif anaknya cerdas, pintar ya. Tetapi dia nggak percaya, menurut dia hamba Tuhan tidak melakukan apa yang disampaikan di mimbar. Nah, dia merasa begitu. Jadi saya buat apa kenal Tuhan? Saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan income, udah cukup buat saya, katanya begitu. Jadi kadang saya bisa tiba-tiba tergerak. Ini perlu didoakan dulu. Ini perlu disampaikan firman buat dia. Jadi kalau orang yang datang ke saya kan berarti membutuhkan saya kan. Nah, pada saat itu saya merasa otoritas saya tuh di atas mereka. Mereka butuh saya. Itu daerah kekuasaan saya di mana saya bisa menabur firman untuk mereka. Nah, untuk anak ini saya bilang kita berdoa ya. Habis ini kita berdoa. Saya sendiri sebagai psikolog yang mungkin menurut kalian ya punya banyak ilmu. Saya tanpa Tuhan saya nggak bisa begini. Saya punya ilmu, saya punya hikmat. Ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan membuat saya mengingat apa yang pernah saya pelajari, membuat saya bisa treatment kepada klien-klien saya, itu semua karena berkat Tuhan, saya bilang. Jadi nggak ada bilang kita pintar karena kita sekolah, kita kuliah, nggak ada. Itu benar-benar kemurahan Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kuliah kan. Tuhan kasih kita kesehatan untuk bisa terus mengingat apa yang kita belajarkan, saya bilang begitu. Mau nggak berdoa? Mau. Mungkin tidak ada pilihan ya, mau.
Nah, ini kebetulan yang keluarganya Kristen, jadi nilai-nilainya pastilah ada. Ada juga yang masalahnya tuh complicated sekali. Jadi saya bilang, saya Kristiani, boleh nggak saya berdoa menurut agama saya? Mau nggak saya doakan? Oh, mereka mau semua. Karena ketika orang hopeless, di apapun terserah, yang penting masalah selesai, ya. Yang nangis ketika berdoa nangis, saya juga jadi ikut nangis karena saya merasakan bagaimana beban mereka tanpa Tuhan, tanpa kasih di dalam hidup itu pasti berat sekali. Nah, jadi hampir setiap hari, bahkan setiap hari boleh dikatakan yang datang ke tempat saya nggak pernah pulang tanpa doa. Saya selalu tawarkan, kita berdoa yuk, karena menurut saya kuasa doa itu besar sekali dan ya saya suka berdoa. Kadang sama-sama buka firman ya. Saya diingatkan di firman mana, ayo saya bacain ke mereka. Saya ada versi Indonesia, ada versi Inggris. Kalau yang lulusan luar saya bacakan yang versi Inggris. Nah, ayat ini bicara tentang ini. Ya bukan saya juga pintar, bukan. Kadang Tuhan kasih hikmat saya juga berbeda-beda. Tapi hati saya untuk mereka, memulihkan mereka, nggak semata-mata dari ilmu saya saja. Saya ingin ada Tuhan loh yang berkuasa atas hidup kalian. Nah, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, bisa. Jadi sekalian jalan ada untuk kasus-kasus tertentu itu memang perlu obat ke psikiater, ya, karena terjadi kerusakan di bagian otak seperti depresi. Depresi itu perlu obat, nggak bisa cuma doakan, ya, karena di bagian otak tertentunya serotoninnya udah pasti kurang. Yang serotonin itu menjaga suasana hati, itu orang-orang depresi rendah biasanya. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang ada di otak, itu perlu dibantu obat-obatan ke psikiater. Namun kita bantu dengan doa supaya obat-obatan yang diminum tersebut berfungsi dengan maksimal, sehingga orang tersebut bisa melakukan aktivitasnya lagi. Nah, buat wise people yang punya masalah mungkin stres, burnout, sehingga bermacam-macam hal harus dihadapin dengan sangat susah gitu ya. Kami ada counseling center, atau lebih tepatnya dibilang prayer center. Anda bisa hubungin kami 24 jam setiap hari. Kami ada di sana untuk membantu saudara, untuk mendoakan saudara sehingga bisa terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Nah, Bu Yuli ya, saya tadi tertarik nih ya dengan kasus tadi anak umur 25 tahun, dia tidak mau ke gereja karena sebel sama gembalanya katanya ya. Tips apa atau bentuk treatment apa yang akhirnya Bu Yuli berikan kepada dia? Dan apakah sekarang dia sudah mulai mau berdamai dengan kondisi dia yang sekarang ini? Karena ini masih klien yang kemarin, 2 hari yang lalu, kemarin mamanya udah WA saya, dia datang kan dengan kecemasan, nggak bisa tidur, tiap hari tidur jam 2, jam 3. Jadi emaknya cemas gara-gara anaknya nggak mau ke gereja? Anaknya cemas nggak bisa tidur. Oh, Selain itu juga tidak mau ke gereja, sudah lama ini. Tidak tahu ada Tuhan, tahu, tapi ke gereja nggak mau. Ya, mamanya kan doain terus, tapi belum berhasil, merasa begitu. Nah, kemarin saya 1 kali hipnoterapi dan mamanya WA sudah tidur jam 12 malam, bangun jam 7 pagi. Itu sudah cukup bagus ya, udah ada 7 jam tidurnya. Kemudian sudah olahraga, saya sarankan harus olahraga. Olahraga, dia bilang olahraga sore 1 jam, bagus saya bilang. Nah, tinggal nanti yang bagian firman, karena dia harus datang lagi setiap minggu minimal 4 kali kan dia datangnya. Nah, biasanya setiap kali datang sekalian saya tabur firman biasanya sambil berdoa. Seperti itu. Jadi tetap ikut treatment dan dia mau ya. Kalau dia mau ya artinya dia mau berubah ya. Mau. Biasanya saya juga bilang, kalau kita sambil berdoa, karena Tuhan ini kan jauh lebih berkuasa dari saya bilang ya. Percaya sama saya, ayo kita percaya sama Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan melalui saya. Saya selalu mengatakan begitu. Tapi nih bicara lagi nih Yuli mengenai teman-teman di marketplace ya. Yuli mungkin pernah dengar juga bahwa sekarang nih generasi muda tuh dikit-dikit bilang I need healing. Yes. Ya. Yes. Gampang stres ya Pak ya? Baru kerja 6 bulan I need healing gitu ya. Yuli mengamati nggak sih ini gejala apa sih sebenarnya gitu, karena kalau kita balik ke zaman saya muda gitu, saya nggak pernah berpikir untuk healing lu kerja aja gitu kan ya. Tapi apa mungkin karena pandemi
kali Pak, kan selama pandemi nggak bisa. Saya nggak ngerti, nggak makanya bisa kan jalan-jalan. kalau dibandingkan kita masih muda itu kan kerja ya nggak ada pilihan, ya kerja gitu ya, kerja ya kerja sebaik-baiknya, harap-harap nanti di-recognize sama bosnya, kemudian dikasih kenaikan pangkat, jabatan, dikasih kenaikan gaji gitu, nggak pernah berpikir tuh I need healing. Dan ini juga mungkin terkait sama burnout gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, kita semua burnout. Mungkin kalau kayak saya mungkin udah kerja 5 tahun berturut-turut rutin seperti itu baru bilang aduh I got burnout. Tapi kan juga bisa orang yang baru kerja 6 bulan, 8 bulan itu burnout juga. Nah, ini mungkin pengamatan Yuli gimana terhadap kondisi ini hari-hari ini? Sebenarnya di psikologi yang dimaksud dengan healing adalah treatment yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, trauma, hingga mereka sulit melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas sehari-hari mereka terganggu, ya. Jadi orang-orang yang trauma. Tapi kata tersebut berbeda dengan saat ini, khususnya generasi Z itu sedikit-sedikit healing yang Bapak bilang ya. Kalau saya melihatnya ini lebih ke bahasa gaul anak-anak muda sekarang. Dan ketika mereka bilang healing, mereka posting foto makanan, foto liburan, entah foto beli sesuatu, menimbulkan sebuah pride, Pak. Ya, mengikuti tren. Jadi bagian dari tren. Dan itu membuat mereka bangga. Jadi makan healing, nonton healing, jalan-jalan healing, punya iPad baru healing, belanja healing, ya lebih ke jadi lebih kepada istilah ya. Bahasa gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang mereka maksudkan bukan sesuatu, aduh saya benar-benar perlu stop dulu, healing dulu, baru kerja lagi, nggak begitu jadi ya? lebih ke refreshing ya sebenarnya ya, release stress, refreshing, lebih ke itu. Oh gitu. Tapi memang ini menariknya terus lanjut nih. Dari generasi yang bilang I need healing, kemudian ada lagi istilah baru generasi strawberry. Ya. Yuli pernah dengar kan ya? Ya. Generasi strawberry kan mengatakan bahwa bagus dilihat, semuanya bagus merah, tapi dalamnya gampang lembek. lembek. Nah, itu hanya sebagai ucapan juga, atau memang kejadian sekarang ternyata benar ada generasi muda itu yang pinter, dapat akses informasi juga cepat karena zaman sekarang semua serba gampang gitu, tapi dalamnya tuh itu bukan kaku, rapuh. Ya toh, rapuh, gampang banget gitu. Nah, itu memang kejadian seperti itu atau kembali lagi hanya istilah? Kejadian seperti itu ada, cuman angkanya kan kita nggak tahu ya. Mungkin juga nggak ada penelitian secara pastinya lah. Yang disebut generasi strawberry ini kan istilahnya untuk anak-anak muda yang ya seperti tadi Bapak bilang, luarnya kelihatannya keren, dalamnya tuh kok lemah, lembek, rapuh, ya kan? Ini kembali lagi ke pola asuh keluarga, Pak. Orang tua yang banyak membiarkan anak menuruti apa maunya anak ketika mereka masih kecil sampai mereka kuliah, katakan ya, minta mobil baru, oke, dibelikan. Kalau nggak sanggup mobil baru ya mobil second misalnya ya. Minta apapun dituruti orang tuanya. Inilah yang membuat generasi menjadi rapuh. Oke. Itu yang dia maksud. Jadi orang tua juga nggak bisa punya peranan dalam membentuk anak-anak ini. Anak gitu, minta ya. apa nggak mesti harus diturutin. Sesuai nggak buat anaknya? Oke. Pak, saya sibuk menulis, saya ingin tulisan saya dibaca sama Ibu Yuli. Boleh. Nah, ini cukup ya Bu, setengah halaman. Ditulis dengan waktu yang singkat, dalam waktu itu 1 menit. Tulisannya lurus-lurus itu. Yang coret-coret. Untuk thinking pattern ya, untuk pola berpikirnya, Ibu Nelly ini kalau bertanya sesuatu sampai mendetil. Contoh misalnya mau membeli handphone ya, itu RAM-nya berapa, giganya berapa, ada warna apa saja, siapa saja yang sudah pernah pakai, kalau rusak servisnya berapa lama, ada di mana saja service centernya, terus nanti pembayarannya bagaimana, itu sampai detail ya. Ini untuk thinking pattern-nya. Kalau misalnya anak buahnya yang tidak tahu polanya, bisa jadi, atau mendapat anak buah yang thinking pattern-nya beda, ini Bu Nelly bisa makan hati, kesel, seolah-olah orang itu kerja nggak teliti, nggak detail. Karena Bu Nelly kalau bertanya itu terus Pak sampai lapisan Digali terbawah, terus ya, sampai kuali paling bawah bersih. Iya, karena memang pattern-nya begitu.
patternnya. Jadi bukan karena orangnya jelimet, orangnya susah gitu, enggak, memang patternnya seperti itu. Nah, karena Bu Nelly juga mendapatkan informasi yang banyak dengan tadi menggali terus ya, sehingga membuat Bu Nelly ini punya pengetahuan, pengalaman itu pasti banyak. Karena kan mendengarnya banyak sekali kan, hanya dari satu handphone saja sudah tahu kualitas handphone tersebut, sehingga membuat Bu Nelly ini kalau diajak bicara tentang handphone ini, Bu Nelly bisa cerita sampai panjang lebar. Sementara misalnya saya bilang kalau handphone ini kayaknya nggak sebagus itu deh, Bu Nelly akan menjelaskan panjang lebar hanya masalah handphone doang, karena sudah tahu karena ngerti barangnya, dan ini bisa berlaku dalam segala hal. Jadi cenderung sok tahu ya. Bukan, argumentatif jadinya ya. Argumentatif. Ya. Wah, bener banget. Ngeyel gitu ya. Ya. Oh, Karena kan merasa Itu Iya. kalau kali semua itu negatif ya, Pak. Bapak nggak boleh negatif ya kan? argumentatif ya. Tapi ada sisi baik hatinya. Kalau untuk orang-orang yang dekat di hati Bu Nelly, minta sesuatu bisa nggak tega nggak kasih. Waduh, makanya kalian harus Bisa cari mengambil hatinya. hatinya ya. Hatinya ada di dalam tapi ya susah diambil. Dan hanya milik suaminya gitu. Untuk saat ini motivasinya ada sedikit berkurang, sedikit turun. Sekarang ya. Sekarang pada saat nulis sekarang kan. Nah, semoga Motivasinya. besok-besok atau minggu depan sudah tidak ya, seperti itu. Bu Nelly ini juga talkatif juga ya, suka bicara juga. Sangat suka Ya, sekali, Bu. suka bicara. Gak apa-apa, kalau mendukung pekerjaan itu kan merupakan sesuatu yang positif jadinya, ya. Nah, Kalau tidak mendukung pekerjaan jadinya seperti apa tuh? Gosip. kalau mendukung pekerjaan artinya misalnya nih kayak sebagai host, kan Bu Nelly nggak merasa sebagai satu beban. Misalnya mau 5 episode, 10 episode pun nggak sebagai beban. Terus ya. Ya, nggak capek karena kan suka kan berbicara. Tapi kalau nggak suka berbicara seharian begini itu nggak nyaman banget loh. Buat Bu Nelly lebih baik saya di dalam kantor. Ada orang-orang tapi kelihatan dari tulisannya. Jadi Bu Nelly untuk kegiatan yang membutuhkan speaking itu fine-fine banget. Di situ rasanya semakin tercas. Oh, gitu ya? Ya. Wah, saya harus banyak ngomong nih, Pak. Banyak khotbah. Kurang sabar sedikit. Ya, itu Tapi harus banyak juga diperbaiki. nggak apa-apa sih. Ya, seperti itu. Enak hati sedikit ngomongnya. banyak, kurang sabar gitu. Orangnya tekun Bu Nelly. Kalau ingin mengejar sesuatu pasti sampai dapat, sampai berhasil. Seperti itu kah? Ya, tekun. Planningnya bagus, kemampuan planningnya bagus. Ya biasalah kalau orang sudah pinter, banyak talkative, kemudian argumentatif, nanti ujung-ujungnya bisa jadi stubborn. Tapi stubbornnya ini kita ambil dari sisi positifnya ya. Stubbornnya artinya ketika dia punya satu keinginan, satu impian, dia kekeh mempertahankan, dia berjuang sampai mendapatkan. Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya stubborn adalah diberitahu masukan sesuatu dia sulit Nggak mau menerima. terima. Itu dari sisi negatifnya, seperti itu. Dalam bekerja Bu Nelly lebih suka menuruti gaya kerjanya sendiri. Jangan diatur-atur, dia bisa sendiri. Kalau diatur malah dia nggak bisa, Memang, dan nggak bisa mengikuti. Lebih Bosnya baik pernah bilang biarkan. sama saya memang susah ngatur gitu. Lebih kurang seperti itu Ibu. Terima Oke, kasih, terima saya kasih. pikir kita podcastnya seru banget hari ini gitu ya. Mungkin saya pikir kita sudah cukup banyak ya membahas ya. Sekali lagi saya mau minta Yuli juga ingetin teman-teman di marketplace nih ke-6 tadi, enam hal yang penting dalam hidup itu supaya mereka bisa dengar sekali lagi. Apa aja sih itu kan gitu kan. Ya, baik untuk sahabat muda, ada 6 hal, ada 6 harta yang perlu kita perhatikan, kita jaga, kita kembangkan, kita tingkatkan. Yaitu pertama harta rohani, harta jiwani atau kompetensi, ya, harta keluarga, harta hubungan, harta tubuh, dan yang terakhir harta benda.
6 harta inilah yang perlu kita dapatkan secara seimbang. Wise people, dari podcast pembicaraan tadi kita semua belajar ada 6 harta di dalam hidup ini yang kita harus bangun dan kita harus bisa membalance semuanya. Tapi saya ingin ingatkan satu hal, ya, yaitu harta rohani. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan atau firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa membangun hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui saat-saat teduh kita, percayalah, hari-hari kita akan senantiasa dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan hikmat dan pastinya penuh dengan kemenangan. Nah, jangan lupa akses saat teduh dari Jawaban Marketplace khusus bagi Anda di link berikut ini. Isi Bu, ya. Jadi Bu, saya sudah bawa 3 kandidat buat personal assistant Ibu. Dan saya sudah bawain juga tulisan tangannya. Barangkali Bu mau lihat nih. Wah, tulisannya terlalu ke kiri. Ini pasti orangnya introvert. Gak cocok sama saya. Saya tuh butuhnya energik. Tolak. Ini orangnya gak konsisten ini. Tulisannya gede kecil. Pasti Mudian deh. Nanti kalau saya marahin baper dia. Tolak juga deh. Kenapa Bu? Ini kamu lihat dong tulisannya. Kamu bisa baca nggak? Saya sih nggak bisa baca ya. Kamu kalau nyari tulisan tangan dari kandidat tuh yang bener dong. Masa kayak gini diterima? Ya Bu. Bu, emang bener kalau pribadi kita tuh bisa kegambar lewat tulisan tangan kita. Bener, karena kita tuh udah ngobrol bareng orang yang bisa melihat kepribadian orang lewat tulisan tangan. Nah, buat wise people yang mau rekrut orang atau mau tahu nih kepribadian teman kalian kayak gimana, bisa klik link yang ada di bio ya. Jangan lupa nonton.